contoh kenangan selama hidupku. Kalian kalau ketemu Pak Presiden mau ngomong apa? Pak Presiden di jalan sekolah bagusin dong. Emang kalian tiap hari ke sekolah jalan kaki? Iya, Kak. Jauh nggak? Jauh. Oh jauh, berapa kilo itu? Aku yang Mau minta apa lagi sama Pak Presiden? sekolah. Bus sekolah? Iya. Ada lagi nggak? Shalom Kak Indri, Shalom Kak Rugun. Apa kabarnya? Pastinya luar biasa loh Kak Rugun. Oke, sekarang kita mau nyapa adik-adik dulu nih Kak Indri. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya? Pastinya luar biasa. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita mau mengangkat pujian dulu. Semua adik-adik ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bernyanyi dari lagu Bersama Malaikat di Surga. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus karena Engkau telah memampukan kami hari ini ya Tuhan, dan kami masing-masing untuk ibadah kami ya Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal ke tengah dan akhir ya Tuhan, dan kiranya ibadah kami hari ini dapat menjadi pedoman dalam hidup kami ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa anakmu Tuhan Yesus Kristus, doa dan mengucap syukur. Amin. Nah Kak Indri, sekarang kita mau ngapain nih? Mau nyanyi lagu yang ini loh Kak, Saya Bukan Pasukan Berjalan Kak. Masih ingat nggak Kak? Masih. Oke, sekarang kita akan menyanyikan lagu Saya Bukan Pasukan Berjalan. Tapi jangan lupa adik-adik di rumah semuanya bangkit berdiri dan mengikuti gerakan kakak guru sekolah minggunya. Pasukan menembak, saya tidak
kita yang kedua yaitu alangkah baik dan indahnya. Semuanya masih tetap berdiri ya. Adik-adik, kita akan mendengarkan ayat hafalan. Mari siapkan Alkitab kita. Kita bernyanyi lagu Kubuka Alkitab. Ada Bang Andi, dan hari ini Abang akan bawa ayat hafalan kita minggu ini. Nah, di sini sebelum itu Abang mau adik-adik sekolah minggu diambil Alkitabnya, diangkat tinggi-tinggi Alkitabnya. Nah, Abang hitung ya, 1, 2, 3. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Perjanjian Baru, yaitu Yohanes 1 ayat yang keempat. Saya Abang ulang ya, Yohanes 1 ayat 4. Nah, Abang bacakan ya, Yohanes 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, di sini Abang mau adik-adik dibaca lalu dihafal. Lalu Abang akan ada buat gerakannya untuk adik-adik. Nah, dan Abang akan sebut dari alamat, isi kembali ke alamat. Baik, dari Yohanes 1 ayat yang keempat. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, Abang mau buat gerakannya ya. Perhatikan Abang. Dari alamat, isi kembali ke alamat. Yohanes 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 1 ayat yang keempat. Nah, Abang ulangi sekali lagi ya. Dari alamat, isi kembali ke alamat. Yohanes 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 1 ayat 4. Nah, sudah. Nah, di sini Abang mau buat tantangan, yaitu bagi yang adik-adik yang sudah hafal ayat hafalannya minggu ini dan membuat gerakannya secara kreativitas, baik itu diri sendiri maupun ditemani sama keluarganya, sama mamanya, sama bapaknya, atau sama adik atau abang dan kakaknya. Nah, di sini Abang punya hadiah.
Ini dia bukunya. Jadi, permainan abang hari ini yaitu adik-adik membuat rekaman dalam hitungan 10-20 detik yang dikirim ke bawah ini, yaitu alamat Facebook Sekolah Minggu. Nah, bukunya ada apa aja nih bang? Ini ada 3 macam. Ada 3 macam bukunya yang abang bagikan. Nah, sudah. Kalau sudah, buat videonya dalam ringkasan singkat, kirim ke Facebook Sekolah Minggu, lalu terapkan alamat adik Sekolah Minggu. Nanti abang sendiri yang antar ke rumahnya langsung. Sudah paham ya? Kalau sudah paham, abang akan ulangi lagi ayat hafalan kita minggu ini. Yaitu dari Yohanes 1 ayat keempat. Yohanes 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 1 ayat 4. Shalom. Selamat hari Minggu anak-anak sekolah Minggu. Selamat pagi untuk kita semua. Mari kita sekolah Minggu menyembah Tuhan, mengucap syukur melalui ibadah Minggu sekolah Minggu pagi ini. Kita mulai ibadah kita dengan bernyanyi dari buku ND nomor 169. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Kembali kita bernyanyi dari buku ND nomor 213 ayat 1.
Titah untuk anak sekolah minggu pada minggu ini, yakni titah ke-6 hingga titah ke-10. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki, atau pembantunya laki-laki, maupun perempuan, maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. ternaknya atau segala milik mereka. Demikian titah Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa untuk melakukan perintah Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 24 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 569 ayat 1. Oh Dewa, Tuhan, tolong aku
kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kembali kita bernyanyi dari buku ND nomor 435 ayat 1 dan ayat 2. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan kami anak-anak-Mu dalam kerajaan sorga. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankanlah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik. Nah, ketemu lagi bersama Kak Marta. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Marta mau lihat dulu lagi senjata Kristusnya. Angkat sama-sama ya. Hitungan ketiga, angkat senjata Kristusnya. 1, 2, 3. Oke, sudah semua punya Alkitabnya. Kita buka firman Tuhan kita hari ini diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Untuk adik-adik yang orang kecil, minta bantuan papa mamanya ya. Nah, sekarang kita buka Alkitab kita dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Yang sudah dapat katakan amin. Nah, karena cuma 3 ayat, Kak Marta bantu baca dari sini ya. Nanti adik-adik bisa baca kembali di rumahnya. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikianlah firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum Kak Marta menjelaskan firman Tuhan kita hari ini, Kak Marta mau kasih satu video untuk adik-adik lihat. Hitungan ketiga kita sama-sama nonton filmnya ya. 1, 2, 3. Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah ku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR,
Dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Tuhan Yesus lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Bagus anak-anak, Tuhan Yesus pasti senang sekali. Siapa ya yang bikin berantakan di sini? Aduh, Nah, adik-adik tadi sudah melihat sama-sama kan filmnya? Sekarang Kak Marta mau tanya lagi. Tadi siapa ya nama kakak dan adik yang dalam cerita tadi? Iya benar, kalau adiknya namanya Kaleb. Kalau kakaknya namanya Sofia. Mereka ini adalah anak-anak Tuhan, sama seperti kita adalah anak-anak Tuhan. Kenapa Kak Marta bilang mereka anak-anak Tuhan? Padahal kan tadi mereka bertengkar. Terus si Kaleb mencoret-coret buku kakaknya. Terus si Kaleb juga makan es krim kakaknya tanpa permisi. Nah, kenapa Kak Marta bilang mereka anak-anak Tuhan? Karena si Kaleb sudah berani mengakui kesalahannya. Kaleb minta maaf sama Kak Sofia, minta maaf karena masuk kamar tidak permisi, minta maaf karena makan es krim Kak Sofia tanpa permisi, minta maaf karena sudah mencoret-coret buku lagu rohani Kak Sofia. Terus kalau Kak Sofianya kenapa Kak? Kalau Kak Sofianya, dia sudah memaafkan adiknya si Kaleb. Dia sudah menghapus kesalahan-kesalahan si Kaleb. Sama seperti Tuhan sudah menghapus dosa-dosa kita melalui Tuhan Yesus mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita, kesalahan kita yang kecil ataupun yang besar, yang disengaja ataupun tidak disengaja, Tuhan sudah hapuskan. Sama seperti yang dilakukan Kak Sofia terhadap adiknya si Kaleb. Dia sudah memaafkan adiknya si Kaleb. Dia sudah menghapus segala kesalahan si Kaleb. Nah, sama seperti khotbah kita minggu lalu yang dibawakan oleh Bang Kevin, kita harus menjadi anak-anak terang. Kita harus menyenangkan hati Tuhan. Seperti apa anak-anak terang itu, Kak? Kita harus rajin berdoa. Terus, kita harus mendengarkan nasihat orang tua. Kita tidak boleh melawan apa kata orang tua. Terus kita harus rajin beribadah. Meskipun sekarang kita masih beribadah di rumah, kita harus tetap bersyukur. Kita masih bisa berdoa kepada Tuhan dimanapun kita berada. Kita juga harus melakukan perbuatan-perbuatan baik. Misalnya menolong teman, menjenguk teman ketika sakit, itu juga perbuatan baik. Dan Tuhan sangat senang sama orang-orang yang baik kepada sesamanya. Nah, adik-adik, sekarang Kak Marta mau tanya, siapa yang mulai sekarang mau berjanji menjadi anak-anak baik? Oke, demikian firman Tuhan hari ini. Kita sudah berjanji menjadi anak-anak baik. Sekarang kita mau berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa yang masih bisa kami dengarkan. Pada minggu ini Tuhan boleh berkati firman Tuhan supaya menjadi garam dan terang bagi kehidupan kami, bagi kehidupan anak-anak sekolah minggu kami. Tuhan Yesus yang sangat baik, bantu kami Tuhan supaya menjadi anak-anak terang, supaya kami bisa menyenangkan hati Tuhan, supaya kami bisa melakukan perbuatan baik, bukan perbuatan jahat. Tuhan Yesus, kami tetap mendoakan virus corona yang masih ada di dunia ini Tuhan, khususnya di Sumatera. Tuhan boleh pulihkan supaya kami bisa beraktivitas seperti biasa, supaya tidak banyak lagi korban yang menangis, dan Engkau panggil Tuhan secepat itu. Tuhan Yesus yang baik, pasti banyak doa dan permohonan yang kami sampaikan. Tuhan boleh berkati dan Tuhan boleh kabulkan seturut dengan kehendak Tuhan.
kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Shalom. Adik-adik, dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, Kak Marta dan Bang Ogi mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi Tanah Airku. Kita sama-sama bernyanyi di rumah ya. Musik Bang Ogi. Adik-adik, sekarang Kak Marta dan Bang Ogi punya tantangan untuk adik-adik. Tantangannya apa Bang? Tantangannya Abang Ogi dan Kak Marta minta adik-adik untuk menyanyikan lagu yang Abang Ogi sama Kak Marta nyanyikan tadi. Lagunya judulnya Tanah Airku. Adik-adik bisa nyanyi sama kakak, abang, atau semua keluarganya. Nah, video adik-adik yang bernyanyi tadi dikirim ke dinding Facebook Sekolah Minggu HKBP Perumnas Simalingkar. Pada tanggal 17 Agustus 2020, 3 orang terbaik akan dipilih sesuai dengan kesepakatan kakak abang guru sekolah minggu. Jangan lupa ya adik-adik, Shalom!